Oh, aku sambil join. Orang pertanyaannya kan lihat nanti dari join live. Oh. Oh gitu. Ya. Boleh dulu. Boleh. Udah ya, udah ya. Udah. Oke. Wah, udah ada yang join nih. Hai kawan pajak semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya? Udah lama ya kayaknya ya? Sudah sekian purnama nih Kak Sekian Dede. purnama. Iya. Kita ketemu bareng lagi nih. Kameranya masih sama, tapi kayaknya orangnya beda deh. Kayaknya memang kita wajah baru nih. Oh, wajah baru. Wajah baru seperti itu. Season 2 kayaknya nih. Season 2, kalau kata film series seperti itu ya. Udah. Bersession-session, nah kita season kedua nih. Oke deh. Jadi welcome back again. Jadi kita bareng lagi nih. Bareng lagi kayak kawan Kita pajak. bincang pajak Ya. bareng Penyuluh KPP Pratama Denpasar Barat. deh. Hari ini kita mau bicara apa aja nih? Oh, kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Wajah baru. Betul. Hai. Halo. Bareng Kakak Dede dan Saya Edi. oke, kita nih baru nih di sini. Jadi sebelumnya mungkin kita belum familiar, Belum familiar. sama sepeda dari follower dari KPP Denbar nih. Ya. Walaupun betul. kita tidak terkenal ya di KPP yang lama ya, nggak Di KPP lama ya bisa aja sih Biasa sebenarnya. aja. Kita mau ngobrol apa nih pada nih hari ini nih? Rencananya kawan pajak kita mau ngobrolin yang lagi viral, Oh. Kak Dede. Apa itu Kak Edi? Tahu nggak sih kalau tahun depan kita sudah wajib lapor SPT tahunan? Oh tentu. Nah. Kalau banyak semua pasti udah punya NPWP dong. Sudah Wajib punya lah lapor NPWP. SPT. Itu Betul. yang baru nih Kak Edi. Nah, karena di sini nanti kita lapornya menggunakan media yang baru, Oh. yang tadinya kita tahu digital online gitu namanya. kan? Nah, iya, besok kawan pajak menggunakan yang namanya Cortex. Cortex. Nah, namun sebelum masuk sana nih Kak Dede, masih ada nih hal yang penting nih. Kunci dari segala kunci supaya bisa lancar nanti Cortexnya. Kunci. Iya. Kunci apa tuh Kak Edi? Nah, kawan pajak mungkin pernah dengar nih yang namanya kode otorisasi. Kode otorisasi. Iya. Kita pernah denger deh. Pernah ya, pastilah pernah. Pastilah. Paling tidak pernah baca mungkin di mana gitu ya. Kode Apa tuh otorisasi. otorisasi? Ya, kode otorisasi itu sebenarnya semacam sertifikat digital. Nah, kalau kawan pajak mungkin pernah sebelum era Cortex tahu ya, sertifikat digital itu kan memang dibutuhkan untuk signing atau TTE, tanda tangan elektronik. Nah, nanti pun di Cortex itu perlu dibuat untuk bisa melakukan tanda tangan seperti itu Kak Ede. Sekarang udah era digitalisasi. Betul. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi atau misalnya harus tanda tangan bahasa. Bahasa, betul. Udah bisa nih secara elektronik. Betul seperti itu. Karena nanti juga kegunaan KO ini mirip-mirip dengan sertel Kak Dede. Nanti ada masa berlakunya, berapa lama, kemudian tata caranya juga sangat-sangat mudah sih. Nah, mudahnya segimana nih Kak Edi? Iya. Pasti kawan pajak semua juga pengen tahu nih. betul. Kalau yang udah punya, mantap banget. Nah, Sudah tapi punya. yang belum nih, kira-kira apa aja sih yang diperlukan atau nih kira-kira semudah apa sih? Iya. Kayaknya? Betul. Jadi kawan pajak untuk membuat KU atau kode otorisasi terkait dengan Cortex, yang pasti kawan pajak harus punya akun Kak Dede. Akun Cortexnya. Akun Cortex. Akun Cortex ya. Mungkin kawan pajak di sini sudah punya banyak akun nih, medsos mungkin, ada Instagram, Facebook, dan kawan-kawan. Ini Ini live nih, Kamu ya. nggak punya dong. Iya, harusnya punya. Iya, betul. Nah, sama Cortex pun punya akun, harus punya akun dulu. Jadi kita harus punya akun Ya, dulu. Nah, betul. akunnya harus punya akunnya gimana caranya nih? Nah. Gampang apa susah sih Kak? Kalau menurut saya, daftar akun Cortex itu lebih mudah daripada mendaftar akun medsos malah. Wah. Iya. Berarti harusnya bisa diklik itu langsung selesai dong. Langsung selesai, Nah, bisa, itu bisa, begitu. Gimana nih? Nah, butuh nih. Butuh apa aja nih ya? Butuh apa aja Nah, nih? yang pertama nih kawan pajak. Pertama, tentunya kawan pajak perlu yang namanya email. Email aktif disiapkan nih. Zaman sekarang nih Kak Dede, siapa sih yang punya email? Zaman now nggak punya email. Iya, Gampang itu kayak pasti ketinggalan lah. banget lah, gitu. Terus apa lagi? Yang kedua, harus ada memiliki nomor HP yang aktif. Itu Nah, mah nomor pasti HP lah ya, pasti nomor ada HP ya. Cuman ini ada yang unik nih nomor HP ini. Mm. Nanti ketika kita membuat akun Cortex akan ada verifikasi Kak Dede. Hanya verifikasi saja. itu memastikan benar Memastikan, tidaknya. betul. Jangan sampai salah nomor. Jangan sampai nomor dipakai. orang lain kita catut Ah. sebagai nomor kita di Cortex seperti itu. Nah, Terus ini apa lagi nih, Kak? kemudian nanti setelah memiliki dua prasyarat ini, email dan nomor HP aktif, nanti silakan kawan pajak bisa secara mandiri untuk mendaftarkan akun
di laman cortexdjp.pajak.go.id. Secara mandiri. Mandiri. Nggak harus ke kantor pajak. Betul, kan, Kak? betul. Nggak usah nganter di kantor pajak. Jadi harusnya bisa secara mandiri. Jadi bisa dilakukan kapan saja, Kapan saja. di mana saja. Betul. Jadi lewat handphone pun bisa. Handphone ya? bisa. Canggih Bisa, banget. bisa. Jadi nggak perlu harus sengaja gitu kan? Sengaja menyisihkan waktu ke khusus KPP. itu. Bisa di mana aja dan kapan aja. Nah, Betul. kawan pajak semua bisa langsung coba nih akses ke halaman Cortex djp.pajak.go.id. Nah, setelah kita buka Buka halaman nih. ini, kita mesti ngapain, Kak? Nah, nanti di sana akan ada halaman login nih, seperti kita kalau login Instagram, masukkan username, password dan sebagainya. Nah, karena kita belum punya akunnya nih KDD, kita perlu daftar dulu tuh. Oke. Di sana nanti akan ada tombol daftar di sini, pengguna baru daftar di sini. Nah, nanti di sana nanti ada aktivasi akun juga. Di bawahnya tuh ada aktivasi akun wajib pajak. Kalau wajib pajak sudah memiliki NPWP yang sudah dipadankan dengan NIK tentunya, nanti langsung saja aktivasi akun Cortex di sini. Nah, nanti atau akun wajib pajak, dikliklah link itu, nanti diisikan NIK-nya, kemudian apakah sudah terdaftar? Tentu sudah, pasti. karena tercentang ya. Betul. Kemudian- alamat email nanti kita juga masukin juga Betul, ya, Kak ya? alamat emailnya, kemudian nanti nomor HP-nya. Oh, benar. Berarti benar ya, tadi membutuhkan Betul. alamat email dan nomor telepon Nomor yang telepon aktif tentunya dan aktif. valid. nomor teleponnya ini perlu isi pulsa nggak sih, Kak? Atau kita bisa Oke. pakai data gitu nggak sih? Nah, sejauh ini kawan pajak ini nanti verifikasi nomor handphone atau HP nanti akan dikirimkan ke SMS. Oh, SMS. Jadi harus ada Jadi harus ada pulsa pulsanya ya. SMS, betul. Nanti sesuai dengan provider berarti ya, Kak ya? Betul, seperti itu. Setelah kita klik tadi untuk aktivasi, Hmm. berarti kan sudah siap nih. Berarti kita langsung Sudah buat siap. password sendiri ya, Kak ya? Langsung nanti Atau membuat dibuatin password by system sendiri. nih, Kak? Nanti untuk aktivasi akun pertama kali sebenarnya itu nanti dikirimkan penerbitan akun di email. Akan dibuatkan password yang lumayan panjang nih, ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, dikirim ke email. Tapi kawan pajak bisa kok langsung mengubah password tersebut melalui mekanisme lupa kata sandi. Jadi meskipun tadi sistem membuatkan password, Hmm. tapi tetap kita bisa membuat Bisa. password sendiri ya. Betul, di saat yang Kalau sama kan bisa. ada kalimat jargon sakti gitu Jargon ya, Kak? sakti yang nggak perlu diingat. Betul ya. Jadi kalimat keberuntungan mungkin Betul. misalnya, nah, Ya. jadi bisa buat sendiri Dipakai, dong. betul. Begitu kita sudah buat, langsung bisa login ya, Kak? Langsung bisa login. Langsung bisa login. Tadi ya semudah klik gitu ya. Betul. Hanya satu step langkah saja mengisi, lalu Mengisi. langsung bisa login. Langsung login. Kemudian baru deh kita bisa Membuat kode otorisasi. Kode otorisasi. Jadi sekali kode otorisasi itu seperti tadi ya, pengganti tanda tangan digital ya, Digital, Kak ya. betul. Jadi besok-besok segala hal terkait dengan perpajakan Hmm. itu kita nggak perlu tanda tangan basah. Nggak perlu basah ya. lagi kak, betul. Jadi semuanya bisa langsung secara online. Online. Tanda tangannya pun juga elektronik. Tanda tangan elektronik. Lama Zaman sekali. sekarang sudah Ini bisa langsung dicoba saat ini juga nggak, Kak? Bisa dicoba sekarang. Nah, ini juga nih kawan pajak. Walaupun periode nih, periode pelaporan SPT tahunan baru mulai tahun depan, jangan menunggu atau jangan ditunda lagi untuk membuat KO ini. Karena sesegera mungkin dibuatkan KO, nanti pasti akan menjamin kelancaran ketika melaporkan SPT. Seperti Iya. itu. Kalau bisa sekarang ngapain ditunda? Ngapain ditunggu? Betul. Daripada nanti tunda-tunda terus lupa, ternyata Lupa. pada saat butuh terus kita udah mepet gitu mepet. ya. Ya kita nggak tahu nanti misalnya, Iya. oh ternyata ada kepentingan yang lain nih, seperti itu. Jadi sesegera mungkin kalau memang sekarang udah bisa ya udah bisa langsung ya. Langsung diajukan aja. saja. Itu prosesnya lama nggak sih, Kak? Maksudnya begitu kita tadi kan untuk login mudah nih, daftar mudah. Kemudian login akun Cortex sudah mudah. Buat kode otorisasi begitu buat itu langsung jadi apa kita perlu nunggu lagi? Nah, pembuatan kode otorisasi nggak kalah mudahnya. Nggak kalah mudahnya. Jadi saingan nih mudahnya. Saingan nih mudahnya. Kemudahan ini kan yang paling nomor satu kan Iya, Kak, betul, ya. Semakin betul. mudah ya, semakin enak. Semakin enak tentunya. Nah, kawan pajak nanti langsung bisa setelah login nih klik saja menu portal saya. Lalu nanti ada drop down menu banyak, nanti pilih yang permintaan kode otorisasi garis miring sertifikat elektronik. Semudah itu ya. Semudah Jadi itu. pilih itu permintaan kode otorisasi, terus Kemudian langsung nanti, ya, Kak, ya? nanti di halaman pengisian pembuatan kode otorisasi itu nanti harus mengisikan lagi nih Kak Dede, mengisikan jenisnya tuh apa. Karena ternyata banyak loh jenis-jenis penyedia kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Oh, jadi Betul. sertifikat elektronik itu cuma nggak satu aja. Nggak cuma ya, satu Kak? aja, dari banyak berbagai pihak itu menyediakan.
di Cortex nanti. Cuman keunggulan yang disediakan Cortex itu apa sih Kak? Nah, tentu saja kawan pajak di sini Direktorat Jenderal Pajak menyediakan juga KO atau kode otorisasi yang memang diperuntukkan untuk semua wajib pajak dan itu free, tidak berbayar. Berarti bebas biaya. Bebas biaya, betul. Itu keunggulan bedanya. Itu keunggulannya. Kalau seandainya kawan pajak ini ternyata sudah memiliki sertifikat elektronik di luar yang disediakan DJP, biasanya berbayar ya. Biasanya berbayar. Tapi kalau di DJP itu sifatnya semuanya bebas biaya. Betul. Itu bisa digunakan ini ya oleh semua wajib pajak. Semua wajib pajak. Jadi wajib pajak manapun orang pribadi bisa minta kode otorisasi dan free ya. Iya, free. Dan juga tidak ada kuota nih. Wah, tidak ada kuota. Kan bahaya kalau ada kuota nanti yang jadi bukan terakhir nggak bisa. Dapat, ya. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti dapat kalau minta. Berarti nggak ada salahnya lagi nih kalau pajak sesegera mungkin. Jadi nggak perlu menunda. Segera bisa lakukan untuk login tadi ya, untuk aktifkan akunnya, kemudian login, lalu segera untuk melakukan permintaan kode otorisasi. Nah, manfaatnya apa lagi nih Kak untuk kode otorisasi selain tadi itu? Ya, nanti kan jadi ketika sudah sampai pada halaman permintaan KO tadi, mengisi identitas ya sudah terisi otomatis, nanti jenisnya tadi ya, jenisnya kan ada berbagai macam. Yang disediakan DJP namanya KO DJP. Ada yang dari pihak ketiga, misalnya Private ID, kemudian taken aja dan kawan-kawannya itu nanti itu pihak ketiga ya. Kalau kawan pajak mau pakai yang pihak ketiga silahkan, tapi tetap DJP menyediakan. Bisa mengakomodir semuanya ya kayak bisa. Jadi nggak cuma harus bisa pakai KO DJP aja, enggak ya, semuanya bisa diakomodir di Cortex. Betul. Dan nanti setelah memilih jenis KO-nya, jangan lupa buat passphrase-nya. Apalagi ya passphrase ya? Passphrase ini kalau pajak itu sebenarnya sama dengan kata sandi atau password, mirip lah. Cuma memang untuk kode otorisasi di istilahnya atau nomenklaturnya dinamai passphrase. Seperti itu. Oke. Tadi, nanti setiap kita mau sign in secara online, nanti kita akan diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Kita buat sendiri ya? Buat sendiri, tentu saja. Berarti itu memang kerahasiaan kita juga? Kerahasiaan, masing-masing, betul. Nah, untuk passphrase pun ini sama sih, Kak Dede dengan password ya. Artinya apa? Ketentuan membuat passphrase itu sama, minimal 8 karakter, harus terdiri ada huruf besar, minimal 1, huruf kecil, angka, dan juga karakter khusus. Wah, berarti segitunya ya. DJP itu berusaha untuk menjaga tadi ya, kerahasiaan dari wajib pajak itu sendiri. Jadi memang itu balik lagi ya ke wajib pajak sendiri membuatnya apa saja. Dan itu juga kerahasiaannya dijamin oleh dari wajib pajak sendiri. Ya, betul. Nah, apalagi nih Kak terkait dengan kode otorisasi yang sekiranya kawan pajak, wah segera mungkin kayaknya aku harus buat langsung, betul. Tidak lagi. Ya. Kemudian untuk kode otorisasi ini kawan pajak seperti yang mungkin sudah familiar dengan sertifikat elektronik nih, ini juga sama konsepnya, ada masa berlakunya. Masa berlaku ada juga masa berlakunya itu 2 tahun. 2 tahun ya? Lama 2 tahun. 2 tahun itu kalau kita itu ya 24 bulan ya Kak Dede ya. Itu lama. Ya, jadi kalau seandainya kawan pajak memang lupa, katakanlah sudah minta nih, terus kemudian tiba-tiba lupa passphrase-nya atau misalnya ada amnesia kayak saya amnesia gitu kan ya. Karena terlalu banyak sandi yang disimpan. Ini yang mana gitu ya? Harus ke KTP Kak kalau kayak gitu? Tidak perlu ke KTP kawan pajak. Silakan tinggal minta lagi saja kode otorisasi yang baru. Semuanya bisa dilakukan secara online. Online, betul. Sekali lagi kapan saja dan di mana saja. Kapan saja dan di mana saja, betul. Biasa sekali. Ya, itulah nanti bisa dicek kok masa berlakunya di menu profil, kemudian nomor identifikasi eksternal. Di sana bisa dicek. Bisa tahu ya. Iya. Kapan harus kita memperpanjang. Atau misalnya, ternyata nih kayaknya udah mau expired nih. Iya. Jadi gitu kita langsung melakukan online nih. Betul. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi memang. Ini ya, memang Cortex itu hadir untuk memudahkan. Tentu saja memudahkan. Memudahkan kawan pajak semuanya dalam menjalani ataupun hak wajib perpajakan itu nggak perlu harus ngantri kayak zaman dulu KTP gitu ya. Harus pasti antri di loket, kemudian belum lagi harus misalnya izin dari tempat kerja, harus butuh waktu khusus misalnya. Betul. Jadi dengan adanya akun Cortex ini yang di mana ada pembaruan dari DJP online, itu harapannya semakin mendekatkan ya. Semakin mendekatkan. Ke kawan pajak semuanya. Betul. Jadi semua bisa dilakukan secara online. Real time juga. Real time juga. Nah. Oke, kawan pajak. Nah, kawan pajak semuanya, pokoknya jangan khawatir. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan nih Kak, misalnya, aduh, aku pengen tahu lebih banyak nih misalnya.
kita bisa cerita di mana aja sih Kak? Oke, nah kawan pajak. Soal KO ini ataupun terkait dengan Cortex deh. Terkait dengan Cortex deh. Kalau misalnya kawan pajak kepo nih, kebetulan kepo, wah saya pengen tanya-tanya deh. Yang pertama tentu saja KPP menyediakan helpdesk. Helpdesk di KPP siap membantu kawan pajak untuk pertanyaan seputar perpajakan, baik itu Cortex maupun yang lainnya. Yang kedua, tentu saja ada fitur chat secara online. Oh, sudah ada sekarang? Sudah ada. Kantor pusat juga sudah ada. Sudah disediakan juga sudah agak lama kawan pajak. Sudah lama ada juga. Ada juga. Live chat ya. Ya, live chat DJP silakan akses di pajak.go.id. Nanti di sana sudah ada peramban ataupun link ataupun fitur tombol Fisco. Tanya Fisco namanya. Tanya Fisco. Ya. Oh iya. Saya nggak tahu sih namanya kok Fisco. Kenapa ya? Fiskal mungkin ya. Fisco mungkin. Fisco. Itu namanya. Tanya Fisco kawan pajak. Nanti silakan bisa dimanfaatkan untuk konsultasi apapun, baik itu terkait dengan umum, perpajakan umum ataupun aplikasi juga bisa. Termasuk aplikasi. Aplikasi Jadi ya, kalau misalnya kawan pajak butuh informasi terkait Cortex gitu kan, bisa langsung live chat ya. Live chat jadi bisa. lewat handphone pun bisa langsung lewat chat HP agent bisa ya. chat agent dari yang disediakan oleh kantor pusat DJP. Seperti itu. Kemudian ada juga call center tentunya. Call center kering pajak 1500200 juga siap membantu kawan pajak perihal kendala ataupun informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya informasi tutorial gitu kan ada nggak sih kanal YouTube-nya? Nah, tentu saja ada. Zaman sekarang nih Kak Dede, kayaknya kurang afdol ya kalau ada sistem baru tapi nggak ada tutorialnya gitu loh. Iya, benar juga itu. Iya. Kita kayaknya butuh deh. Maksudnya pasti itu butuh. lebih memudahkan kan kalau kita ingin mencoba sesuatu Ya. praktek gitu langsung kan. Ada Ya. nggak sih Kak kalau untuk itu? Tentu saja ada kawan pajak, silakan dapat mengakses akun YouTube Direktorat Jenderal Pajak di YouTube. Nanti silakan di sana sudah ada dokumentasi terkait dengan video tutorial, baik Cortex maupun video-video tutorial selain Cortex. Sudah ada. Berarti sudah cukup lengkap ya Kak ya? Sudah cukup lengkap. Oke, berarti bisa diakses nih kawan pajak semua. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, itu udah banyak channel. Jadi silakan dipilih yang paling mudah. Paling mudah. Jadi sudah ada petugas, sudah tadi ada live chat, kemudian ada call center. Betul. Karena sudah ada kanal-kanal media sosial di Ditjen Pajak ya. Sudah ada. Untuk kanal YouTube Ditjen Pajak RI ya Kak ya. Betul. Wah, sudah lengkap sekali dan ada lagi nggak Kak mau yang disampaikan terkait dengan kodaterisasi nih yang poin-poin pentingnya nih nanti poin-poin pentingnya kawan pajak ini ya lanjut lagi lagi sendiri. Betul. Mungkin ini ya kawan pajak perlu diperhatikan dulu ketika perbedaan sih nih Kak Dede. Perbedaan kode otorisasi yang sekarang itu melekat ke NIK jadinya. Masing-masing orang pribadi. Jadi ke orang pribadi. Orang ya? pribadi. Yang betul. punya NIK kan cuma orang pribadi. Betul. Ya? Jadi tidak melekat ke entitas badan ataupun yang lainnya, tapi ke orang pribadi. Kalau kita mungkin pernah ingat dulu sebelum era Cortex itu sertifikat elektronik itu melekat ke NPWP, NPWP badan misalnya atau NPWP PKP yang sudah orang pribadi yang sudah PKP seperti itu. Nah sekarang melekatnya ke NIK. Ya itu ya yang bedanya Betul. dari yang sebelumnya ya. Jadi intinya tadi sekali lagi kalau perbedaannya sekarang itu untuk tanda tangan elektronik itu melekatnya atau sertifikat elektronik ya kita bilang itu melekatnya ke orang pribadi. Orang pribadi. Jadi yang ke NIK-nya gitu NIK, ya. betul. Jadi sudah tidak lagi ada namanya sertifikat elektronik untuk badan usaha atau instansi mungkin ya Kak ya. ada. Kalau dulu ada di zaman sebelum Cortex tapi sekarang sudah tidak lagi ada. Betul. Berarti memang sekarang kan pajak semuanya merupakan wajib pajak orang pribadi nih. Nah, pastikan apakah sudah berhasil sudah memiliki akun Cortex, sudah berhasil login dan sudah melakukan permintaan kode otorisasi. Nah, ini juga nanti akan berlaku untuk SPT tahunan tahun depan ya Kak ya? Tentu saja kawan pajak. Nanti akan dibutuhkan tanda tangan elektronik by system ya, memasukkan paspres tadi ketika kawan pajak akan melaporkan SPT tahunan. Oke, berarti kalau begitu. Nah, kawan pajak mungkin sekilas terkait dengan kode otorisasi kita sudah sampaikan yang penting-penting dan jangan lupa kalau memang tadi ada pertanyaan lebih lanjut atau informasi yang dibutuhkan lebih lanjut sudah bisa ya untuk mengakses ataupun menghubungi kanal-kanal informasi tersedia dari Ditjen Pajak RI. Nah, mungkin saat ini itu terkait dengan informasi dari KODJP. Kita pasti bakal ketemu lagi nih. Nah, untuk materi-materi ataupun bincang pajak lain dengan topik yang lain. Oke, kawan pajak, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.